Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Yang pertama ya, terdapat banyak industri di kota-kota besar kan ya, karena produksi itu sekarang dibantu oleh komputer, oleh teknologi informasi, sehingga bisa sifatnya lebih masal lagi dibanding sebelumnya gitu kan ya. Dan pengiriman barang-barang, jasa juga bisa menggunakan cara yang sangat cepat kan. Ada GoFood, ada GoSend dan sebagainya kan, ada GoGo yang macam-macam itu kan ya. Ya. Bahkan dulu ada pelatihan ya, pelatihan ngajak guru agar masuk ke blog kan. Namanya itu pelatihan guru goblok gitu kan. Maksudnya bukan guru bodoh, itu istilah goblok, artinya kita ikut ya, kita masuk ke goblok ya, goblok, go ya, pergilah ke blog maksudnya gitu kan. Tapi lucu juga namanya karena pelatihan guru goblok gitu kan ya, kan lucu juga, tapi maksudnya bukan itu, ngajak guru agar bisa bikin blog gitu loh ya. Kemudian semakin berkembangnya bidang pendidikan ya, sehingga masyarakat akan semakin terdidik ya. Ini sekarang hampir semua orang itu punya HP ya, Android kan ya, sehingga bisa mengakses ya, bisa menggali informasi hampir apa saja bisa didapatkan dari situ kan ya, sehingga secara nggak sadar masyarakat juga terdidik ya, dapat informasi ya, yang ya tentunya kita cari yang positif lah ya, karena HP itu kan sekarang seperti di dunia dalam genggaman kan. Semua hal bisa kita dapatkan di situ kan ya. Ya, yang akan kita gali apa kan? Tentu kita sebagai guru, calon guru di Anda kan ya, cari yang baik saja. Yang ada kaitan dengan tupoksi Anda, tugas pokok Anda sebagai calon guru gitu, tentunya begitu. Memudahkan hubungan antara orang yang jauh, bahkan antar negara ya. Kalau dulu Anda mau kirim surat ya, itu kirim berita dengan surat itu 1 minggu baru sampai itu ya. Paling enggak 1 minggu kan ya. Kalau sekarang ada informasi langsung set 1 detik kemudian udah sampai itu kan, luar biasa. Jadi sisi positifnya, jadi terjadi percepatan hampir di berbagai sektor kehidupan kan, percepatan luar biasa. Ya, kalau dulu kita sekolah itu kan, gue kiriman orang tua wesel itu kan, paling nggak seminggu itu kan ya. Nah sekarang ya tidak ya, karena dengan adanya itu kan ada apa ATM dan sebagainya, dan juga ini apa dari dengan ini e-banking ya, e-banking itu kan, sehingga ya 1 detik itu udah terkirim kan ya. Ya walaupun yang terkirim bukan duit tapi angka, tapi kan sama juga kan, Anda tinggal ambil di ATM kan ya, seperti itu kan. Ini berkat apa namanya, era digital ini. Semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama ya. Ya karena aksesnya sekarang sudah sama, semua orang punya kesempatan yang sama, punya teknologi sama, sehingga bisa sama-sama untuk membawa kepada kemajuan. Tinggal kita mau atau tidak, begitu kan ya? Mau memperbaiki diri tidak, mau ngikuti tidak begitu. Karena ada juga orang yang masih konvensional kan ya, jadi tidak ikut dengan perkembangan baru ini. Ya, nah, itu dampak positif ya. Tapi sebagai satu hal baru, tentu ada negatifnya. Ini negatif sebagai hal yang kita ketahui saja, artinya tidak harus kita ikuti ya, tidak kita masuki. Ya, ini ada penjelasan. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Artinya atraktif itu menarik, ya menarik kan, sehingga Anda bisa berjam-jam itu kan terbius oleh informasi yang ada di HP Anda, ada HP Android kan ya. Ya, sehingga menjadikan Anda itu, kita lah masyarakat itu menjadi apa, terasing dari dunianya kan ya. Kita duduk ya jejer beberapa orang kan, tapi asik dengan dunia masing-masing kan ya, tidak saling menyapa itu. Jadi kita dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ini kan efek daripada era digital ini kan ya. Anda duduk pendampingan dengan teman Anda di situ kan, misalnya kan ya. Tapi Anda komunikasi dengan teman yang jauh ya, juga teman sebelah Anda juga begitu kan ya. Anda tidak saling menyapa. Jadi Anda dekat, tapi jauh ya. Yang jauh menjadi dekat karena itu kan. Jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya ini. Ya, bagi seorang yang telah biasa menggunakan teknologi informasi cenderung malas ya. Karena semuanya bisa didapat dengan cepat kan. Seperti Anda malas ya, malas mau ke warung kan ya. Ke warung jalan beberapa langkah kan ya.
Anda tidur-tiduran di kamar atau di ruang tamu kan, ya Anda beli makanan kan, di GoFood kan, ya GoSend itu kan, ya. Jadi sepertinya itu semuanya bisa dikendalikan ya dari kamar kan, ya. Anda mau minta duit kan, nggak usah ngomong, kirim aja SMS atau apa kan ya, atau WA. Juga mau kirim duit ke siapa juga begitu kan ya. Jadi nggak harus keluar ruangan, nggak harus keluar rumah kan. Nah ini juga suatu keuntungan ya sebenarnya ya apa namanya punya nilai positif ya, apalagi di era seperti ini ya, pandemi ini kan. Untung ya untung kita sudah masuk di era digital ya, di era 4.0 kan, sehingga kita kuliah bisa lewat lewat internet kan, online kan ya, daring dalam jaringan. Jika tidak ada lalu gimana coba? Kita nggak boleh ketemu, nggak boleh tatap muka, terus jika nggak ada cara ini gimana kan ya? Bubar negeri ini kan, nggak ada pendidikan ya. Untungnya ada seperti ini gitu kan ya. Jadi ada semacam blessing in disguise kan ya, ada satu ya, ada berkah ya di balik musibah lah ya. Jadi internet ini satu berkah untuk kita semua. Dalam kondisi pandemi ini kita bisa belajar kan ya, walaupun kita merasakan mungkin tidak seoptimal, tidak sebagus kalau kita tatap muka kan ya. Tapi bagaimanapun ini tetap ada sisi positifnya kan ya. Lalu bagaimana para pendidikan di era 4.0 kan? Ini yang perlu kita perhatikan ya. Anda sebagai calon guru kan, persiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan ya, yang maksudnya yang low ya, middle ke level high skill atau tingkat tinggi. Maka sekarang anak-anak diarahkan untuk punya kemampuan higher order thinking system, masuk ke dalam sistem berpikir tingkat tinggi ya, artinya anak harus kreatif ya, reflektif ya, inovatif ya, dan juga produktif kan ya, kritis juga seperti itu kan ya. Tentu ini dibantu dengan adanya informasi digital atau informasi ini kan. Sehingga saya merasakan juga bahwa karena sekarang ini lebih smart dibandingkan zaman saya kan ya, apalagi kalau sudah bermain dengan aplikasi luar biasa kan. Kita orang tua ya hanya terpesona saja gitu kan ya. Ya kan sekarang sudah main digital semuanya gitu ya. Oke. Ya, kemudian pendidikan diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi higher order system dengan critical thinking, rational thinking, dan thinking ini. Anda nanti jadi guru ya, jadi mengarahkan murid ya agar mereka punya kemampuan berpikir, sistem berpikir tingkat tinggi kan ya. Bukan hanya menghafal kan, menghafal mati gitu kan ya, bukan hanya memahami kan ya, tapi kritis ya, kemudian reflektif, artinya dia bisa memahami sesuatu kenapa ya, mengapa terjadi itu kan ya, mengapa kok saya begini kan ya. Jadi dia semacam bisa merefleksikan, bisa menilai sesuatu baik dan buruknya, mengapa itu terjadi begitu. Bisa ada satu kausalitas kan ya. Ya, dan juga bisa mencipta sesuatu yang baru yang berguna bagi sesamanya kan. Jadi berpikir kreatif kan ya. Dan orang-orang yang maju itu pasti berpikir kreatif, punya kemampuan kreatif thinking pasti gitu kan. Juga orang produktif kan. Nah Anda sebagai calon guru nanti arahkan murid seperti itu kan. Negara maju adalah negara yang orangnya kreatif kan, ya. Kreatif dan produktif, kritis, reflektif, ya, dan kreatif. Mengapa negara barat lebih maju dibanding kita sementara ini? Karena mereka dari awal sudah terpola, terdidik untuk berpikir kritis, ya, reflektif, ya, sehingga ciptaannya, produksinya banyak sekali gitu kan ya. Ini zaman revolusi industri kan ya, abad 18 sampai sekarang ini kan masih dominan untuk masih dunia karena mereka seperti pola pikirnya. Nah kita masih konvensional kan, ada masih percaya sama tahayul kan, sama hal yang seperti itulah ya. Nah, Anda sekarang jadi mahasiswa kan, mahasiswa yang berada di perguruan tinggi namanya IKIP PGRI Kalimantan Timur kan ya. Tentu Anda ini ikut berpikir kan ya, nanti bagaimana perguruan tinggi itu merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek ya, mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university dari bank hingga inovasi. Maksudnya begini, bahwa Anda sekarang masih mahasiswa, tetapi Anda adalah warga kampus ya, warga kampus yang juga harus punya pola pikir seperti para pimpinan kampus itu, kan ya. Jadi
bagaimana kita menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, kan ya. Misalnya dalam pengembangan kurikulum, ya, sumber daya, kan, serta cyber university, artinya universitas yang sumber daya sebagian berbasis pada teknologi digital, kan ya. Jadi semua disambung, semua terkoneksi, ya. Jadi semua urusan itu lewat internet, ya, lewat IT itu, kan ya. Juga riset dan pengembangan, ya, hingga inovasi, kan. Jadi ini menjadi satu center of excellence, kan. Namanya perguruan tinggi dimanapun itu sumber dan pusat keunggulan, kan. Center of excellence, sehingga Anda sebagai mahasiswa, sebagai pekerja otak gitu, kan ya, harus juga membuat satu terobosan baru, ya, ada breakthrough gitu. Boleh juga memberikan masukan kepada pimpinan perguruan tinggi, kan ya, agar sama-sama membangun kemajuan di perguruan tinggi. Karena perkembangan itu kadang itu mestinya dari bawah, kan, jadi bottom up, ya, dari bawah ke atas, kan. Kalau pimpinan karena sudah pendidikan kadang-kadang kurang kreatif karena sudah penuh dengan berbagai urusan, ya. Karena itu munculnya dari bawah untuk majukan lembaga, ya, baik di PTS maupun PTN gitu. Nah, Anda sebagai bagian dan sebagai warga perguruan tinggi yang khususnya IPGRI, ya, harus punya pemikiran, ya, bagaimana majukan lembaga, ya, dan Anda berikan masukan kepada pimpinan dengan cara-cara yang bijak, yang santun, yang ilmiahnya gitu, kan ya. Tentu dalam konteks pengembangan cyber university, ya. Jadi nanti bagus juga jika IKIP PGRI itu bukan lagi IKIP tapi Universitas PGRI Kaltim, kan ya. Jadi berkembang. Tadinya dari IKIP, ya, yang bidangnya cuma sementara keguruan pendidikan, bisa berkembang jadi beberapa fakultas lain yang non pendidikan, kan ya. Bisa juga ada kedokterannya, ada tekniknya, ya, arsiteknya dan sebagainya, kan ya. Ini lebih inklusif gitu, kan ya. Ya tentu tetap berbasis pada cyber university. Kemudian memperbaiki pengelolaan data kampus dan informasi yang harus tersampaikan, ya, dengan baik untuk kalangan pendidik maupun yang dididik. Dengan adanya sistem informasi yang handal akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi calon mahasiswa, kan ya. Ya. Jadi sekarang ada istilah smart university, kan, smart artinya universitas yang sudah menggunakan basis itu cyber, ya, cyber begitu, kan ya. Jadi segala urusan itu, ya, diselesaikan dengan IT gitu, kan ya. Sebenarnya sekarang kita sudah memulai, kan. Ini pun, ya, yang kita sekarang sedang alami ini kan hanya kan sudah masuk ke cyber itu, kan ya. Kita, ya, diskusi, ya, dengan bahasa baru, kan, kemudian menggunakan ini, kan, Zoom, kan, mungkin itu Webex atau mungkin yang lainnya chat room atau yang semacam itulah, ya. Ini kan satu kemajuan yang dulu kita tidak menduga gitu, kan ya. Nah, ini kita masuk di era yang mau nggak mau, ya, harus kita ikuti, kan ya. 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 Ya, tapi Anda sebagai mahasiswa itu, ya, nanti harus berikan masukan-masukan yang konstruktif kepada pimpinan perguruan tinggi, kan, bagaimana agar IKIP PGRI itu menjadi lebih maju, ya. Karena udah maju luar biasa ini, tapi kan harus ada continuous improvement, kan, ada kemajuan secara terus-menerus, kan. Tentu di antara masukan dari para mahasiswa itu, kan ya. Nah, saya ini termasuk, ya, yang ikut mengajar sejak IKIP itu masih pindah-pindah kampus, kan. Tahun 84, 85 itu masih pindah-pindah, kan. Karena sudah punya kampus yang permanen, ya, dan bagus, kan ya. Dan insya Allah nanti ke depan juga akan lebih maju lagi itu. Apalagi diberi masukan, diberi semacam support dari mahasiswanya yang hebat-hebat ini, kan. Lalu bagaimana peran guru di era 4.0, kan ya. Bila Anda ini calon guru, kan ya. Ini, ya, paling enggak ada beberapa poin, ya. Pertama, memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran, penyelesaian berbagai tugas dan peningkatan kompetensi guru. Ya, sementara ini saya ngajar itu pakai daring itu, kan ya, tugas juga kadang karena belum sempat ketemu, kan ya, disampaikan lewat IT ini, ya, jadi nggak akan diberikan secara hard copy-nya, kan ya. Jadi kita manfaatkan, kan. Guru sebagai garis depan dalam pendidikan dituntut untuk siap berubah dan beradaptasi gitu, kan ya. Guru itu kan selalu membawa kemajuan, ya. Tidak ada negara yang maju tanpa adanya guru. Jepang itu maju karena masih ada guru waktu itu. Tahun 45 Jepang dibom atom, ya, hancur itu Jepang, ya. Terus Nagasaki, kan. Untungnya itu Kaisar seorang bijak, kan. Begitu hancur, kemudian mulai tanya Kaisar kepada pembantu-pembantunya. Nah, sekarang Jepang sudah dibom atom oleh Amerika.
Oh, nggak apa-apa. Ya, berarti masih ada guru. Karena jumlah guru masih ada berapa? Lapor Pak, masih banyak Pak, masih banyak kaisar kan. Ya, oke. Kalau masih ada guru berarti kita peluang untuk maju masih ada.